STI Amuntai. Jangan lupa komen dan nyalakan notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Rusanti dan nama saya Amalia Widari. saya Nurul Jana. Saya Kamalia. Saya Sri Asmiati. Selamat menyaksikan Video Q&A dari kami. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A-nya, ada baiknya kita kenalan dulu. Karena kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu. Silakan perkenalkan namanya siapa, terus alamatnya dari mana, sekarang ini kuliah di mana, sama semester berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Taisa. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Sekarang saya menjadi mahasiswi di STI Amuntai semester 5 jurusan PBA. Nah, jadi Kak Siti Taisa ini adalah seorang hafizah 30 juz yang nanti akan kita berikan pertanyaan seputar Tips dan trik menghafal Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke Q&A-nya, pada beberapa hari sebelumnya kami telah menyampaikan pertanyaan buat teman-teman di Instagram ataupun WhatsApp untuk menanyakan seputar tentang menghafal Al-Quran ataupun yang lainnya kepada hafizah yang hari ini akan kami laksanakan Q&A-nya. Nah, baik Kakak, pertanyaan yang pertama. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada dari hamba Allah. Nah, jadi dia bertanya yaitu kapan sih Kak Taisa ini mempunyai nih awal niat untuk menghafal itu sejak kapan? Sejak tahun 2012 pas MTS di Pondok. Jadi waktu Sekitar berapa tahun yang lalu 13 ya? tahun, 14 tahun. Ya. Terus terus untuk motivasinya memutuskan dalam menghafal Al-Quran itu kan kita pasti nih mempunyai motivasi. Jadi motivasi Kak Taisa untuk menghafal Al-Quran itu apa? Yang pastinya motivasi terbesar yaitu untuk membahagiakan kedua orang tua di akhirat kelak. Terus apa lagi? Motivasi yang lain? Motivasi yang lain agar saya bisa mengajarkan kepada yang lainnya, maksudnya untuk mengajarkan Al-Quran. Lanjut pertanyaan selanjutnya Kakak bacakan. Oke. Jadi kan dalam menghafal Al-Quran pasti ada trik dan tipsnya. Nah, untuk Kakak sendiri, apakah ada tips atau trik tersendiri untuk menghafal Al-Quran? Sebenarnya kalau untuk trik itu nggak ada yang khusus. Mungkin itu kayak untuk pertama-tama mungkin susah dalam menghafal. Kemudian seiring berjalannya waktu itu kayak punya cara tersendiri. Maksudnya kita tuh mencoba-coba berbagai cara untuk bisa mudah gitu dalam menghafal Al-Quran. Jadi kalau untuk trik khusus tuh kayaknya nggak ada. Maksudnya mengikuti aja gitu. Mengikuti alurnya ya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kan Kak sekarang kita mahasiswi nih. Pastikan banyak tugas, apalagi sudah semester tua. Nah, bagaimana cara Kakak membagi waktu antara tugas ataupun murajaah agar mereka itu berdua sukses gitu, sama-sama sukses. Murajaahnya terlaksanakan, tugasnya terselesaikan. Jadi kalau dari anak sendiri itu kita harus fokus. Jadi maksudnya fokus di sini itu ketika kita mengerjakan tugas ya fokus aja gitu ke mengerjakan tugas, nggak usah fokus ke murajaah. Maksudnya kayak mengingat-ingat, oh aku belum murajaah gini, jadi fokus aja ke tugas. Jadi ketika kita murajaah juga sebaliknya seperti itu. Jadi ketika kita murajaah jangan mengingat lain selain murajaah. Nah, jadi seperti itu ya cara membagi waktunya antara murajaah dan mengerjakan tugas. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu antara tugas dan hafalannya. Kalau waktu tugas ya fokus ke tugas. Terus kalau waktunya murojaah ya fokus murojaah. Jangan mikirin hal-hal yang lain. Jangan dicampur adukan. Ya. Terus lanjut Ini pertanyaan kan- yang berikutnya Kakak. Oke. Nih, apakah ada target tertentu dalam kata Isah dalam menghafal Al-Quran itu?
Kalau dari Ana sendiri, jujur ya, Ana tuh setiap sebenarnya nggak ada target tertentu, karena setiap Ana membuat target, misalnya Ana tulis target ini gini, pasti sama sekali nggak terjalankan, nggak tahu kenapa. Jadi Ana merasa udah nggak usah buat target. Jadi Ana ya udah, misalnya ketika Ana maksudnya lagi rajin gitu, banyak, maksudnya ketika lagi down gitu, seadanya gitu. Jadi ngalir aja ya hafalannya itu semampunya. Semampunya. Sebisa. Nggak ada target tertentu. Lanjutnya ini kan kakak sudah 30 juz kan ya. Masya Allah. Nah jadi berapa lama waktu kakak dalam menyelesaikan 30 juz itu? Dulu pas Ana di pondok itu kan Ana diambil gitu dari pondok, ikut karantina gitu. Pas ikut karantina di daerah Jawa sana, di Jawa Barat. Jadi Ana menyelesaikan pas ikut karantina itu pas sebulan. Itu kira-kira tahun berapa selesainya? Kan pas Ana pertama ngapal itu dari 2012 tuh kelas 1 MTS. Ya, terus kelas 1 MTS sampai kelas 3 MTS tuh Ana sudah hafal, alhamdulillah sudah 5 juz. Masya Allah. Terus pas ikut di karantina ngelanjutin dari juz 6 sampai selesai. Jadi kira-kira berapa waktu itu semua bisa menyelesaikannya? Pas ikut karantina tuh sebulan. 3 tahun 1 3 tahun dan 1 satu. bulannya dapat 25 juz sekaligus. Masya Allah. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan spesial dari Ulun sendiri. Nah, bagaimana kakak rutin untuk murajaah hafalannya? Gimana? Bisa rutin. Kalau untuk rutin murojaah itu ya kesadaran dari sendiri masing-masing. Ketika seorang menghafal Quran tuh harus murojaah kayak gitu. Apalagi terutama yang misalnya bagi setiap orang, maksudnya kayak ini, misalnya anak kan terakhir menyelesaikan dengan cara karantina gitu. Kan kalau dengan karantina itu ya ngafal aja gitu, maksudnya nggak ada murojaah. Apalagi itu. Jadi dengan cara yang seperti itu, maksudnya kita lihat dengan cara yang maksudnya yang lambat gitu, itu juga mudah gitu nah hilangnya kayak gitu. Apalagi yang sekaligus gitu, langsung sebulan kayak gitu, maksudnya menyelesaikan dalam sebulan kayak gitu. Itu butuh ekstra dalam murojaah kayak gitu. Kalau untuk rutinnya ya itu tadi, maksudnya kesadaran diri masing-masing. Kalau kita itu punya tanggung jawab yang besar. Nah itu tadi ya jawaban dari Kata Isa. Nah karena pertanyaan dari Q&A tadi kita sudah selesai nih, untuk yang terakhir nih sebagai penutup nih Kata Isa, bolehkah kami ingin dengar Kata Isa ngaji bebas, mau surah apa, terus bebas juga mau berapa ayat gitu. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dengan bacaan Al-Quran tadi, semoga kita dapat mengamalkan dan kita dapat mengajarkan kembali Al-Quran kepada anak-anak kita ataupun nanti orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan berakhirnya Q&A ini, dan kami mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekhilafan dari kami sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله
never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you.